لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. جماعة صلاة الصبح بارك الله لنا ولكم جميعا في عافية. ثم أما بعد, di sini kita lanjutkan kajian Sahih Bukhari yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih dalam kitab Ad-Da'awat, yaitu berdoa. Di sini di bab yang ke-18 kata penulis bab ad-du'a ba'da shalah. Judulnya adalah berdoa setelah salat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ayo kita bacakan aja dulu dua hadis yang dibawakan di sini menurut syarat Imam Bukhari, sahih dengan sanad yang sampai kepada Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, qala, ini para sahabat, ini yang masuk kategori fuqara, orang miskin dari kalangan para sahabat, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad dhahaba ahlu duthur bid-darajat wal-na'im al-muqim. Wahai Rasulullah, orang kaya, mereka dengan hartanya berinfak itu sehingga mereka mendapatkan derajat yang tinggi di syurga nantinya dan kenikmatan yang abadi. Bagaimana? Qalu kaifa dzaka? Yani bagaimana maksudnya? Qalu sallau kama sallaina. Maka para sahabat yang fakir mengatakan, mereka para orang kaya itu salat sebagaimana kita salat. Wajahadu kama jahadna. Mereka berjihad sebagaimana kita berjihad. Tapi wa anfaqu min fuduli amwalihim wa laysat lana amwal. Tapi mereka berinfak dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kita tidak memiliki harta yang kita infakkan. Maka Nabi SAW bersabda, afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum wa tasbiquna man jaa ba'dakum wa la ya'ti ahadun bi mithli ma ji'tum bih illa man jaa bi mithlihi. Maka kalian aku beritahu sebuah amalan yang kalau kalian mengamalkannya, kalian akan bisa menandingi derajat yang tinggi orang-orang sebelum kalian, dan kalian bisa mengalahkan amalan orang-orang yang datang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang bisa
mendapatkan pahala seperti yang kalian nanti amalkan ini, kecuali dia mengamalkan semisal. Itu tusabbihuna fi duburi kulli salatin 10. Itu kalian mengucapkan subhanallah selesai salat 5 waktu 10 kali. Mengucapkan subhanallah 10 kali. Kemudian kalian mengucapkan wa tahmaduna 10. Kalian mengucapkan alhamdulillah 10 kali. Wa takabbiruna 10. Dan kalian mengucapkan takbir Allahu Akbar 10 kali. Ya. Nah, dalam sebuah riwayat, ya, riwayat lain disebutkan orang-orang kaya itu mengamalkan ini zikir sebagaimana orang miskin tadi. Maka orang-orang miskin lagi tanya lagi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya itu mendengar apa yang kau sampaikan itu. Mereka juga mengamalkan itu. Ditambah lagi mereka sedekah juga. Maka Nabi bersabda, "Dzalik fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian hadis yang kedua dibawakan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih sampai kepada Warra Maula Al-Mughirah Ibn Syu'bah. قال كذب المغيرة إلى معاوية bin Abi Sufyan. Bahwasanya Mughirah radhiyallahu anhu, Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya, menulis surat. Apa isi surat itu ya? Ditujukan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu jadi penguasa kaum muslimin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi dubur kulli salat idza salla. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan setelah salat 5 waktu, ini wajib. Setelah salat mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu wa lahu syukur. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, demikian sampai sini riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Artinya bahwa Rasulullah SAW mengucapkan setelah salat, yang wajib, setelah salat maka beliau mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu, satu-satunya dia, la syarikalah, tidak ada tandingan bagi Allah, lahul mulku, milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, walahul hamd, dan milik Allah segala pujian dan sanjungan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia menguasai atas segala sesuatu. Allahumma, ya Allah, la mani' lima a'taita, tidak ada yang bisa menghalangi apabila engkau memberi seseorang, wala mu'ti lima mana'at, dan tidak ada yang bisa memberi seseorang apabila engkau menghalanginya, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak bermanfaat orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki harta atau orang yang terpandang minka, dan jadi hukuman darimu jika turun pada seseorang, maka orang yang memiliki pandangan terpandang atau kekuasaan atau apa saja tidak bisa mereka menghalangi musibah yang turun dari. Faedah ini, dua hadis ini jauh sekali.
sesuai dengan bab. Kan judul babnya kan berdoa setelah sholat. Sedangkan dari dua hadis ini, kalau kita memahami makna berdoa, kan sebelumnya kan berdoa sebelum salam, ya kan? Atau berdoa ketika salam. Jelas kalau itu doa-doanya Nabi SAW. Antum bisa cek. Saran saya sama antum ya, bukalah PDF ya. PDF Sahih Bukhari di ini kita berdakwah. Antum semua kan ahli HP semua ya, ahli download ya. Antum tinggal cek apa yang saya bacakan ini. Manfaatnya apa? Nanti pulang ke rumah antum bisa amalkan. Gitu ya. Ya itu terserah antum ya. Walaupun antum nggak bawa HP juga nggak apa-apa. Dapat pahala tuh duduk di sini sudah diampuni oleh Allah, dirahmati, dapat ilmu dan tenang. Alhamdulillah. Tapi kalau antum buka juga apa yang saya baca ini lewat PDF atau aplikasi Sahih Bukhari, antum bisa mengikuti. Ya idealnya seperti itu. Tidak maksa, sukarela, ya. Tadi, sekarang mungkin ada yang bertanya, mana doanya setelah sholat? Oh ini yang disebutkan zikir. Ya kan zikir tadi, dua hadis tadi kan zikir. Jawabannya adalah kata Syekh Muhammad, seseorang ketika berzikir setelah sholat, ya kan, itu memiliki harapan kepada Allah supaya mendapatkan minimal satu pahala. Ya, seorang ketika membaca subhanallah itu kan minimal pahalanya 10. Kalau 10 kali 100, 10 kali 10 100. Alhamdulillah 10 100. Pahalanya begitu. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa billah. Barang siapa yang beramal saleh sekali, datang pada hari kiamat dia membawa amal saleh, satu amal saleh, itu pahalanya 10. Ya. Kemudian mengucapkan Allah Akbar 10. Berarti pahalanya berapa itu? 100 kali 10 kan? Nah, berarti total berapa sudah? 100, 300. Ya, itu kalau 10. Nah, kali 5. Kan sholat kan 5 kali sehari semalam. 3 kali 5 berapa? 1.500. Nah, itu minimal. Belum lagi fadilah yang disebut oleh Nabi, mengucapkan alhamdulillah sekali. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wow. Seorang mengucapkan alhamdulillah sekali, kata Rasulullah, jika dilihat pahalanya oleh mata orang yang mengucapkan alhamdulillah, maka pahalanya itu telah memenuhi timbangan amal soleh pada hari ini. Kalimat tamla, memenuhi, di sini berarti Allah Karim, Maha Pemurah, membalas amalan sedikit dan banyak dengan dipenuhi itu timbangan amal soleh. Jika Allah yang Maha Pemurah memenuhi timbangan itu, ya betul-betul berat itu, lebih berat daripada dosa-dosanya ditimbang. Nah itu 2. Yang ketiga, misalnya seorang mengucapkan alhamdulillah, itu berarti dia bersyukur. Karena salah satu rukun syukur adalah apa? Bersyukur dengan lisan, itu mengucapkan apa? Alhamdulillah.
Dan Allah berjanji kalau barang siapa bersyukur akan ditambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah lagi nikmat itu kepada kalian. Allahu Akbar. Maka benar apa kata ulama ya, bahwa semua amal soleh itu pahalanya dinikmati bisa selama-lamanya. Ya. Ini contohnya lagi menunjukkan, setelah itu kan dibawakan hadis setelah salat kan Nabi baca la ilaha illallah dan seterusnya, ya kan? Tadi kan apa keistimewaan baca la ilaha illallah? Masya Allah, kebaikan dunia akhirat. Minimal pahalanya mengucapkan la ilaha illallah lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi. Banyak dalilnya. Law anna samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a fi kiffa wa la ilaha illallah fi kiffa lamalat bihinna la ilaha illallah. Sekiranya 7 langit dan 7 bumi ditimbang dengan 7 langit dan 7 dengan la ilaha illallah, ini 7 langit dan 7 bumi ditimbang di mizan pada hari kiamat dengan la ilaha illallah, sungguh lebih berat la ilaha illallah. Ya, kalau dia lebih berat timbangan amal solehnya masuk syurga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang lebih berat timbangan amal solehnya daripada dosanya, maka dia menuju kehidupan yang diridhai, yaitu masuk syurga. Jadi gimana ya? Paham ya? Jadi maksud daripada Imam Bukhari berdoa setelah sholat, yakni sunnah-sunnah yang diamalkan oleh Nabi setelah sholat itu berzikir. Iya. Nah, karena di dalam berzikir itu terkandung di dalamnya harapan kepada Allah agar diberikan ganjaran yang besar dan semua kebaikan dunia akhirat, la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak terhitung banyaknya. Maka itu termasuk makna berdoa. Yang kedua, di sini terkandung faedah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa sifat berzikir setelah sholat itu ternyata banyak. Ya, yang sahih dari Nabi SAW. Baik, sekarang tadi disebut mengucapkan subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah Akbar 10. Ini bukan hanya Sahih Bukhari, ini Sahih Bukhari, tapi juga dalam Sahih Muslim, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang kedua, yang biasa kita amalkan, berapa antum ya baca tasbih? 33, ya kan? Subhanallah 33 kan? Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'. Ya kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, membaca subhanallah 11 kan? Itu sahih di Sahih Muslim. Kemudian alhamdulillah 11, Allah Akbar 11. Kalau tadi kan 10, ini 11. Ini yang ketiga. Yang keempat, Nabi membaca setelah salat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 25 kali. Sehingga masing-masing berapa? Kalau dikalikan total 25 kali 4 100. Jadi ada 4 macam zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil yang Nabi ucapkan ba'da salat.
Mengapa itu ada bermacam-macam ya jemaah? Ada yang tahu jawaban? Mengapa zikir pada sholat itu bermacam-macam, tidak satu macam? Biar tidak memberatkan. Biar apa? Tidak memberatkan. Tidak apa? Memberatkan. Memberatkan. Tidak membosankan. Lek berat juga, kok berat ya? Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan berat pada agama kalian. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Tapi supaya kita itu tidak bosan dan supaya semangat dalam berzikir. Tidak ngelamun, karena kalau orang kalau bosan nanti ngelamun. Kalau cuma satu macam. Kemudian faedah berikutnya, kan sudah pernah saya sampaikan, untuk ada aplikasi. Apa itu? Aplikasinya apa doanya? Apa doanya? Di situ lengkap coba. Zikir ba'da shalat. Itu lengkap sih. Saya bacakan aja ya. Yang pertama diawali dengan Allahu Akbar. Iya betul, Allahu Akbar. Itu ada dalam Sahih Muslim. Kata Ibn Abbas, aku tahu bahwa kalau Nabi selesai salat itu mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sunnah. Tapi sunnah mahjurah. Sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslim. Itu takbir setelah salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'a wa la yanfa'u dzal jalali wal ikram. Setelah itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'ma wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Baru subhanallah dan itu ada 4 macam. Ya, diamalkan bergantian, nah, jangan semuanya diamalkan ya Pak. Bergantian. Ya. Kemudian setelah itu Nabi baca ayat kursi. Setelah itu baca Qul Al-Falaq, An-Nas. Ada riwayat dalam Sahih Targhib wa Tarhib, setelah salat subuh, asar dan maghrib ada tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu ya jemaah. Khusus untuk batas subuh ada tambahan Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, itu jelas itu doa itu. Tapi pada subuh Nabi mengucapkan. Kemudian faedah daripada hadis ini, keutamaan sahabat. Karena orang miskin dari kalangan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang kaya itu mereka mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi, kita kalah sama mereka. Itu menunjukkan bahwa para sahabat, generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, memiliki sifat yani yahrisuna ala al-musabaqah fil khairat. Mereka orang-orang yang bersemangat di dalam berlomba di dalam beramal.
ingin menggapai derajat pahala yang tinggi dengan amal soleh. Kan sudah pernah saya sampaikan di majelis ini ya, sebelum saya Bukhari 27 amalan ya, sudah kan? Yang sedikit tapi pahalanya besar. Sudah pernah saya sampaikan itu ya, kalau di majelis ini, di masjid. Intinya kita jangan meremehkan semua amal soleh. Kata Rasulullah SAW, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kalian meremehkan amal sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq atau talqin. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun kau berjumpa dengan sahabatmu, dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu berseri-seri, ceria. Gitu ya. Begitu pula amal soleh yang lain. Di sini Nabi menyebut zikir. Pahala yang bisa menandingi sedekahnya orang kaya, zikir. Sahih wallah. Ya. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa huwa khair lakum min an talqaw aduwakum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum wa khair lakum min an tunfiqu al-dhahaba wal waraq. Qalu bala ya Rasulullah, ma hiya ya Rasulullah? Qala dzikrullah. Maukah kalian aku beritahu dengan satu amalan ya, bi khairi a'malikum, amalan yang terbaik bagi kalian. Kalau tidak terbaik berarti apa? Pahalanya paling gede. Wa azkaha 'inda malikikum, dan paling suci di sisi Allah, raja kalian, penguasa alam semesta. Wa khairun lakum, lebih baik itu pahalanya itu daripada kalian berjumpa dengan musuh kalian di medan perang. Mereka memukul leher kalian atau kalian memukul leher mereka. Dan itu lebih baik buat kalian daripada kalian berinfak emas dan perak. Iya ya Rasulullah, apa itu? Maka Nabi menjawab, zikrullah. Allah, zikrullah. Zikir itu sebaik-baik amalan. Maka perbanyak zikrullah ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, atau la hawla wa la quwwata illa billah. Sebanyak-banyak. Ada istighfar, astagfirullah, atubu ilaih. Ada salawat, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Atau tilawatul Quran, atau berdoa, itu zikir. Iya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apa kaitannya dengan kita? Ya iya, kita kepengen meniru para sahabat. Yaitu keinginan, ingin tahu yang besar dengan amalan dan fadilah, dan mengamalkannya tentunya, bukan sekedar tahu tapi mengamalkan. Kemudian di sini masuk bab ghibthah, yakni para sahabat yang fuqara, mereka itu ingin seperti orang kaya, bisa menandingi amalan mereka. Iya, itu namanya ghibthah. Di sini menunjukkan bahwa kita kalau dalam amal soleh dan ilmu dan iman, kita lihat orang yang lebih tinggi amalnya, imannya,
ilmunya. Jangan melihat yang malas. Oh itu loh hari itu lo malas gak pernah sholat tapi kaya. Duh, bahaya itu istidraj. Gak pernah sholat tapi kaya. Itu istidraj. Itu bukan nikmat itu. Itu dilulu. Antum tahu gak ya apa bahasa lulu itu ya Pak? Apa tuh? Wah itu sinonimnya itu. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Diolor-olor. Ya, itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa ternyata lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Dan lebih simpel. Alhamdulillah. Wahai ahli Jawa. Kemudian ya, hendaklah kita juga ya Fani. Ini nasihat dari para ulama seperti Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahullah. Bahwa setiap kita mengucapkan dzikir itu adalah kita memahami maknanya. Iya. Maka itu semakin besar pahala. Dan itu apalagi kalau dia memahami fadilahnya, semakin semangat ya, keutamaannya. Pertanyaannya sekarang ada pertanyaannya. Apakah Rasulullah SAW menyuruh kita berdoa setelah salam? Sebagaimana Nabi menyuruh kita berdoa sebelum salam. Iya, banyak-banyak. Jawabannya tidak ada. Iya. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam imam salat 5 waktu, imam. Dan beliau dilihat oleh para sahabat. Dan ini salah satunya dinukil apa yang Nabi ucapkan batas salat. Tapi maksud saya di sini berdoa misalnya berdoa kayak doa-doa yang sebelum bab ini, seperti Rabbi ini dalam nafsi al-muqaddira wa la tunudu illa anta. Ada 13 doa yang pernah saya bacakan itu sebelum salam itu kan. Apakah Nabi mengajarkan doa-doa itu setelah sholat? Jawabnya tidak. Ya, tapi Nabi banyak berzikir. Tadi itu yang saya bacakan zikir tadi itu. Ba'da salat. Walaupun itu juga dinamakan apa? Berdoa. Karena terkandung di dalamnya apa? Harapan kepada Allah untuk mendapatkan semua fadilah dan ganjaran dan kebaikan dunia. Maksud saya di sini adalah karena ada sebagian orang ya kawan, setelah sholat itu berdoa panjang gitu ya, dipimpin oleh imam. Maka pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah melakukan itu? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena Rasulullah kalau ada yang bertanya lagi, mana dalilnya? Loh, justru dalilnya itu bahwa para sahabat tidak pernah menceritakan tentang doa berjamaah sama sholat. Padahal beliau memimpin sholat, imam 5 waktu setiap hari. Itu kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu ushul fikih itu namanya bab al-aula atau babi aula. Bab al-aula. Artinya apa? Sesuatu yang ini kebiasaan para sahabat itu akan menceritakan walaupun yang melihat itu satu orang sahabat. Itu diceritakan kepada tabi'in atau sahabat yang lain. Apalagi itu dilihat oleh para sahabat, jumlahnya banyak, orang banyak yang melihat
Rasulullah. Oh, banyak yang meriwayatkan. Banyak. Mutawatir. Seperti Nabi bersabda untuk khutbah, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta, berbohong atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Lah ini sholat 5 waktu itu setiap hari Nabi melakukannya, tapi tidak ada satupun sahabat yang menukil bahwa Nabi doa berjamaah. Tidak ada. Berarti memang tidak ada. Antum silakan cari di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Itu aja kitab yang 6 itu. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu ada 42.000 hadis kurang lebih. 42.000. Karena masing-masing rata-rata 7.000 hadis. Ada yang 8.000, 7.000 lebih. Ya kira-kira 42.000. Itu gak ada satupun sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi berdoa berjamaah. Tidak ada. Nah ini yang dinukil oleh para sahabat ini zikir batas salat. Berarti memang tidak ada berdoa berjamaah salat wajib. Silakan antum cari. Kalau antum seorang penuntut ilmu, cari. Barangkali ono di kitab-kitab hadis. Berarti memang Nabi tidak berdoa berjamaah. Dan memang karena mana yang lebih afdal ya jamaah? Berdoa ketika sholat atau setelah sholat? Jawabannya ketika sholat. Karena orang ketika sholat itu khusyuk dan dekat sama Allah. Aqrabu ma yakun bainal 'abdi wa rabbi fi sujud fa'akthiru min ad-du'a. Nabi menganjurkan faqamin al-istajabah. Ini rawah Muslim. Jarak yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya yaitu Allah itu ketika sujud, ketika sholat. Perbanyaklah berdoa. Nabi mengatakan perbanyaklah berdoa ketika sujud. Ini setelah subhana rabbil a'la wa bihamdihi berdoa. Berdoalah walaupun sekali. Ya, itu sangat pantas untuk dikabulkan. Tapi Nabi tidak menganjurkan demikian setelah sholat. Berarti mana yang lebih afdal? Ketika sholat, ketika sujud. Dan kan sudah saya terangkan itu pada pertemuan yang lalu tentang doa Nabi ketika sholat. Ada pertanyaan ya jemaah? Barangkali dia mau ya. Terus untuk anjuran sholat berdoa waktu sholat Jumat sudah asar tuh waktu kapan dikerjakan? Sudah asar pas habis sholat Jumat. Hari Jumat. Pertanyaannya di antara doa yang diterima itu sholat asar sudah waktu Jumat. yang mustajab pada hari Jumat. Kata Rasulullah SAW, inna fi yawmil jumu'ati la sa'atun la yuwafiquha 'abdun qa'imun yusalli yad'u Allah illa istajaba Allah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh pada hari Jumat itu ada satu waktu apabila seorang hamba salat, berdiri salat atau menunggu salat, dan dia berdoa kepada Allah pada waktu yang mustajab itu pada hari Jumat, Allah kabulkan doa. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis itu mengatakan ada 40 pendapat ulama. 40. Yang paling kuat 2. Yang pertama yaitu inda su'udil imam al-minbar hatta yaqdi as-salat. Jumat. Ini ketika imam naik mimbar mau khutbah itu sampai selesai salat Jumat. 2. Akhir saat ba'da al-'asr.
waktu terakhir ba'da asar, ya ini menjelang maghrib. Oleh karena itu Imam Ahmad diriwayatkan oleh muridnya, beliau kalau sudah habis sholat asar pada hari Jumat sampai maghrib, beliau di masjid berzikir, berdoa kepada Allah saja. Tidak pulang ya kecuali setelah sholat maghrib. Kalau ngajar pada maghrib sampai isya, pada isya baru pulang. Itu Imam Ahmad. Nah, kita gimana? Ya, kita usahakan sekitar ya sejam, atau kalau punya kesibukan ya jam 5. Usahakan jam 5 sore itu di masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid berdoa. Karena orang yang menunggu sholat maghrib itu pahalanya seperti orang yang sedang sholat. Fahuwa fi salatin man tadara salat, kata Rasulullah. Orang itu dikatakan sedang sholat, mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu sholat. Misalnya aku duduk di jam 5 ya, sholat tahiyatul masjid. Setelah itu berdoa sampai menjelang maghrib. Menunggunya seorang di masjid untuk sholat maghrib, menunggu itu dihitung seperti orang sholat pahalanya. Jadi usahakan hari Jumat jam 5 lah minimal, itu sudah ada di masjid. Berdoalah kepada Allah, angkat tangan. Nanti ada bab khusus angkat tangan, tidak boleh. Pada waktu yang mutlak itu angkat tangan boleh. Minta apa aja kepada Allah, kebaikan dunia akhirat Allah akan kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya. Perihal tadi mikir pada sholat subhanallah, Allahumma salam dan sebagainya itu. Iya. Khusus itu aja. Itu apakah ada khilaf yang takbar itu? Karena ada yang apa ada khilaf yang takbar itu? Karena saya sendiri lebih suka dikeraskan, sementara sebagian besar yang saya tahu itu mensikat. Sikat. Iya, mempelankan. Pembelaan. Iya. Yang kadang-kadang di antara kita kalau ada yang keras kan kita oleh ada yang gitu. Tapi saya ini sepertinya dalam fatwanya lebih suka mau. Gimana, Pak? Itu tadi hadits Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Aku tahu bahwa Nabi kalau sudah selesai sholat, ini salam, maka terdengar suara takbir. Ini Nabi dan para sahabat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Allahumma tassalam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Minimal. Iya. Oh, ini masalah khilafiyah memang. Ini masalah perselisihan pendapat di antara para ulama mazhab. Jadi berdasarkan dari itu, sebagian ulama mengatakan boleh menjaharkan sebagian zikir-zikir itu setelah sholat. Ulama lain mengatakan tetap dianjurkan sir, sebagaimana dalam hadis ya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada kalian dalam keadaan tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah dengan suara yang sir. Itulah hukum asal berdoa dan berzikir ya. Itu suaranya sir, didengar oleh telinganya sendiri. Begitu. Lah bagaimana dengan hadis Ibnu Abbas itu? Nah, dijawab oleh ulama yang sir tadi itu bahwa itu adalah lit'alimin nas. Nabi ketika mengeraskan bacaan zikir untuk mengajarkan manusia. Zikirnya itu kayak apa?
Artinya setelah dia tahu, kembali kepada sir. Jadi ini masalah khilafiyah ya, di antara para ulama. Artinya apa? Ya sudah, kalau ada yang mau jahar, Allah. Tapi apa namanya? Nggak usah pakai mikrofon. Zikir pakai mikrofon, imam. Nah kan yang masbuk terganggu ya. Saya pernah salat zuhur di satu masjid. Coba 4 sholatnya, waduh kita orang ngimbangi. Ya, habis salam dia zikirnya pakai mikrofon. Bahkan pakai itu speaker menara itu. Orang masbuk itu terganggu itu. Kapok ya, gak salah digunakan banyak ya. Terganggu kita orang. Dengan bacaan dikirnya imam, pakai mikrofon, pakai speaker menara, bayangkan coba. Ini berlebihan. Boleh keras tapi gak usah pakai mikrofon lah. Dan sholatnya yang khusyuk, yang tenang, cepet-cepet. Ayo aja. Ada lagi? Jamaah apa sendiri-sendiri itu? Gantian ya ini. Untuk zikir pada salat khusus salat Jumat kan cukup banyak kita dengar yang diistilahkan mereka mutasabbihat itu tujuh itu yang tujuh anas tujuh Tujuh apa? Bacanya Tujuh kali yang mana? juga pernah 7 kali. Oh, tidak ada itu, tidak ada. Kalau kuluhu setiap pada salat itu sekali, al-falaq an-nas. Adapun ditambah dengan pagi dan sore, zikir pagi dan sore itu 3 kali masing-masing. Iya Pak. Nah, yang jahar tadi itu berjamaah apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, sendiri-sendiri. Tidak ada dalilnya bahwa para nabi dan para sahabat itu berzikir mengucapkan subhanallah bareng-bareng, tidak ada. Tidak ada. Silakan cari, tidak ada. Zikir berjamaah. Malah ada sebaliknya. Ibnu Mas'ud mengingkari radhiyallahu anhu orang-orang yang berzikirnya berjamaah dalam Musnad Darimi atau Sunan Darimi. Silakan cek, ada itu, saya baca. Jadi waktu itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mendatangi Ibnu Mas'ud sebelum subuh, sebelum adzan subuh. Kemudian kata Abu Musa, aku tadi mendapati ada orang di masjid. Mereka dipimpin oleh satu orang, rombongan halaqah, lingkaran-lingkaran. Kemudian yang mimpin itu pakai kerikil sabbihu mi'ah. Ucapkan subhanallah 100 kali. Maka semuanya bareng-bareng subhanallah 100 kali. Ihmadu biha. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Maka mereka berjamaah alhamdulillah 100 kali. Kabbiru biha. Ucapkan takbir Allah Akbar 100 kali. Berjamaah. Sambil dipimpin satu orang memakai kerikil. Ngitung. Kata Ibnu Mas'ud, kenapa kamu gak mengingkari? Kata Abu Musa radhiyallahu anhu, aku menunggu pendapat. Menunggu pendapat. Mari kita datang ke masjid. Akhirnya datang ke masjid. Ternyata mereka masih ada di situ. Itu sebelum adzan subuh. Maka marah Mas. Apa yang kita lakukan? Wah, Allah ta'ala khair ya Abu Abdurrahman. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Apakah kalian lebih pintar daripada para sahabat Rasul? Ini para sahabat tidak pernah pikir kayak kalian begini. Di zaman Nabi juga ketika masih hidup kerikil banyak, tapi tidak pernah menghitung bilangan zikir dengan kerikil, tapi pakai tangan. Dan tidak pernah berjamaah masing-masing. Ini loh bajunya sahabat dan piringnya para sahabat di rumah-rumah masih ada nggak pecah.
Ya ini kenapa kalian tidak mau belajar sama murid-muridnya Rasul? Para sahabat masih hidup. Kenapa nggak bertanya? Nah di situ menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud mengingkari zikir berjamaah. Ternyata mereka nggak terima. Kebanyakan dari mereka nggak terima nasihat sahabat. Kata rawi yang menceritakan itu kisah itu. Ra'aituhum yuta'inunana yawma nahrawan. Aku melihat kebanyakan dari mereka mengangkat pedang memerangi Ali bin Abi Thalib di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Jadi mereka ini bergabung dengan Khawarij. Awalnya zikirnya di mana kecil itu kerikil, lama-lama bawa pedang. Maka kata ulama, dosa itu seperti Ibnu Qayyim dalam Ad-Da'a, dosa itu awalnya dipandang orang itu kecil, remeh. Tapi kalau dibiarkan lama-lama gede, mirip seperti api unggun atau lilin. Kalau ini dibiarkan, gak dimatikan di hutan, lama-lama hutan terbakar, sulit untuk menangani. Itu pula beda. Awalnya dipandang orang, itu kan minum ya gak apa-apa. Lama-lama berkembang beda itu. Sulit. Itu aja. Ada lagi mau tanya? Terakhir. Pikir setelah sholat fardu. Ini yang sholat apa ya? Fardu. Bacanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Setelah sholat subuh ya. Itu memang ditujukan diutamakan di subuh atau untuk semua sholat fardu? Subuh. Karena jelas hadisnya itu yang meriwayatkan itu kan Ummu Salamah. Wa Rasulullah SAW yaqulu ba'da al-fajr, ba'da salat al-fajr, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Ada kalimat di situ ba'da subuh, ba'da al-fajr. Tapi kalau dalam artinya itu kan bagus artinya. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Bagus sekali. Ya. Ya. Ya ikhwan, saya tahu sebagian orang kepinginnya menambah-nambahi. Iya, padahal yang dari Nabi aja belum semuanya diamalkan. Amalkan aja dulu yang dari Nabi itu semuanya. Iya, kata Imam Nawawi begitu. Jangan ngarang-ngarang dulu. Ya memang nggak boleh ngarang-ngarang sendiri itu, modifikasi sendiri. Atau talfik. Talfik itu artinya memodifikasi pikir dengan cara sendiri, tidak mengikuti yang diamalkan Nabi, itu nggak boleh. Ya, contohnya tadi itu misalnya kan Nabi kan kadang baca dikit ini, kadang ini tau. Nah ini orang ngamalkan semuanya. Nah ini namanya taufik, menggabung-gabungkan dan memodifikasi sendiri. Itu nggak boleh. Amalkan aja yang ada. Dan sebenarnya sunnah-sunnah Nabi itu termasuk zikir itu banyak sekali belum kita amalkan. Yang sah dari Nabi itu belum semuanya. Aduh tahu Imam Nawawi ngarang buku Al-Adhkar yang ditahqiq sama Syekh Salim bin Id al-Hilali, tebelnya segitu, 2 jilid total segitu. Itu semuanya zikir Imam Nawawi. Jelas itu belum semua kita amalkan. Yang dari Nabi aja belum kita amalkan. Wallahi kalau kita harus sibuk mencari hadis Nabi yang sahih dan hasan untuk kita amalkan, gak cukup waktu kita, habis waktu kita. Sehingga gak ada lagi untuk mau bikin zikir sendiri.
Ya, apa nih? Seperti contohnya sholawat ya. Sholawat yang dari Nabi ada 7 macam. Sebutkan dalam Jala'ul Afham fi Salati Wassalam ala khairil anam karya Ibnu Qayyim. Ada 7. Kalau Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi ada 6. Ya, itu sholawat jumlah macam-macam ada 6 ada 7. Ustaz Abdul Hakim Abdul Jakarta menulis buku tentang keutamaan sholawat, ditambah ada 8. Nah, ada hadisnya sahih, jadi total 8. Nah, 8 itu belum kita amalkan semua. 7 atau 8. Kita baru mengamalkan 1 macam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu 1 macam. Yang 6 belum kita amalkan. Ya kecuali kita waktu ngajar kita bacakan. Tapi dalam sholat kita belum mengamalkan. Yang macam yang lain. Tiba-tiba ada orang bikin sholawat sendiri, sholawat nariyah, sholawat asykhid, sholawat al-fatih, sholawat jibril, apalagi mafia sholawat. Ada semua itu di internet. Mafia sholawat, wah itu lebih ngeri lagi. Ada lagi itu namanya burda. Tebelnya segini, warnanya hijau, karya Al-Busiri. Lain sholawat 8 belum diamalkan. Bikin ngarang sholawat tebelnya sakmin. Orang bikin. Jangan memodifikasi sendiri. Kita orang bukan Nabi. Kita orang ini mengikuti Nabi. Jauh lebih baik dan mudah daripada mengikuti habaib. Wah, habaib itu rotip-rotipnya Al-Haddad, kemudian itu Al-Busiri Burdan itu dibaca setiap malam tertentu itu di salah satu masjid. Saya tahu itu nggak ada dari Nabi, nggak ada dari. Apalagi dalam Burda Al-Busiri itu ada syirik. Manila aludu siwaka fa inna min jutika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalam. Bagaimana aku tak bergantung pada engkau wahai Nabi? Engkau memiliki semua kebaikan dunia akhirat. Ayat kedua. Kenikmatan dunia akhirat itu ada di tanganmu. Dan kau memiliki ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz. Itu pujiannya Al-Busiri terhadap Nabi. Syirik sudah. Menunjukkan Nabi pada derajat ketuhanan. Nasallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.